Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Lelawati, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini untuk memenuhi tugas di modul 1.1 demonstrasi konseptual pendidikan harus berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Berikut paparan presentasi dari kami. Tentunya kita sudah mengetahui Bapak Pendidikan Nasional kita yaitu Ki Hajar Dewantoro yang terkenal dengan filosofinya tentang pendidikan. Filosofi yang sangat populer dan sudah menjadi semboyan adalah Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan menjadi teladan. Di depan artinya adalah seorang pimpinan. Dengan kata lain, seorang pimpinan harus mampu menjadi teladan. Ing madya mangun karso, artinya di tengah-tengah kesibukan harus mampu membangkitkan dan memberi semangat. Tutwuri handayani, artinya seseorang harus mampu memberikan dorongan baik moral maupun semangat dari belakang. Ki Hajar Dewantoro juga memiliki filosofi bahwa pendidikan harus berpihak kepada murid. Pendidikan yang bagaimanakah yang dapat diartikan sebagai pendidikan yang berpihak kepada murid? Yaitu, pendidikan harus berpusat kepada murid itu sendiri, di mana seorang murid harus lebih banyak aktif dalam pembelajaran. Seorang murid bukanlah menjadi objek yang hanya bisa menerima dan menerima saja, tetapi murid adalah sebuah subjek yang harus bergerak aktif. Seperti diibaratkan seorang petani. Petani menanam padi tidak akan bisa merubah kodratnya tanaman padi tersebut. Padi tetaplah padi, tapi yang bisa melakukan petani adalah mengoptimalkan lingkungan tempat hidup tanamannya agar tanaman padi tersebut dapat menghasilkan panen yang berlimpah. Untuk itu, hal yang bisa dilakukan oleh seorang guru adalah 1. Mengoptimalkan lingkungan belajar, media pembelajaran, maupun metode pembelajaran agar murid dapat menghasilkan sesuatu yang berharga untuk masa depannya. Yang kedua, hargai murid sebagai seorang manusia, hormati segala perbedaan karakter, potensi, dan kodrat murid. Yang ketiga, buatlah suasana belajar yang memerdekakan murid. Murid bebas mengeksplorasi dirinya, bebas menggali potensinya, dan bebas berkreasi, namun tetap bertanggung jawab atas proses hasil belajarnya. Seorang guru adalah sebagai fasilitator. Yang pertama, guru dapat memberikan sumber-sumber belajar yang relevan. Yang kedua, guru dapat mengarahkan murid-muridnya untuk melakukan hal-hal yang mencapai tujuan. Ketiga, guru bertugas untuk mengarahkan dan membimbing sehingga murid paham apa yang dapat dilakukan untuk mengembangkan dirinya. Yang keempat, guru dapat menggali potensi murid dan mendorong sehingga setiap potensi murid dapat berkembang dengan baik. Dengan pendidikan yang berpusat kepada murid, maka murid akan menjadi sosok yang memiliki kemandirian. Siswa mampu mencari dan menemukan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Murid mampu memilih bagaimana harus mengembangkan pembelajaran tersebut. Murid mampu memilih bagaimana mempresentasikan hasil pembelajarannya sesuai dengan ide kreativitasnya masing-masing. Murid akan mampu bekerja sama dan bergotong royong. Ketika murid mengalami kendala dalam memecahkan masalah, maka murid saling bekerja sama dalam menyelesaikannya. Semua murid memiliki keunikan masing-masing, sehingga guru tidak dapat memaksakan murid untuk sama. Seorang guru harus mampu membimbing murid menjadi manusia yang bertakwa dan beriman. Dengan mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan, selalu menyisipkan doa dalam pembelajaran, memberikan salam dalam setiap pertemuan, dan lain sebagainya. Seorang guru juga harus menjadi teladan bagi murid. Dalam
berperilaku, dan berbicara. Keramahan dan kesopanan yang ditunjukkan oleh guru akan menjadi contoh bagi murid. Dengan tindakan tanpa harus berbicara, maka murid akan meniru hal-hal yang dilakukan oleh guru. Guru juga harus menanamkan rasa nasionalisme terhadap murid. Melalui kegiatan kenegaraan seperti upacara bendera, pramuka, wawasan kebangsaan akan mampu menumbuh kembangkan rasa nasionalisme pada murid. Pembiasaan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, memperkenalkan budaya Indonesia, menggunakan karya Indonesia juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan rasa nasionalisme murid. Selain itu, guru harus mampu membimbing murid untuk mengenal budayanya masing-masing. Salah satu yang dapat dilakukan untuk mengenal budaya adalah dengan kegiatan pentas seni. Pada waktu-waktu tertentu, murid juga dapat menunjukkan budayanya masing-masing, seperti menggunakan baju adat dan lain-lain. Dengan pendidikan yang berpihak kepada murid, maka diharapkan murid akan mampu mendapat kebahagiaan. Murid tidak lagi merasa takut berada di lingkungan sekolah karena tuntutan, tugas, maupun pekerjaan yang tidak dipahami maupun dikuasai. Murid juga dapat selamat karena memiliki potensi dan keterampilan yang kuat. Murid memiliki budi pekerti yang baik dengan beriman dan bertakwa serta mengenal jati diri sendiri. Demikianlah paparan presentasi demonstrasi konseptual pendidikan harus berpihak pada murid, dan saya ucapkan terima kasih.